Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Pengertian menurut TAP MPR tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, pengertian wawasan Nusantara menurut W. Usman yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kalau begitu, dari semua yang telah dipaparkan, maka wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan ini memiliki unsur-unsur yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan-tantangan geografis yang melekat pada negara dan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, dan kondisi sosial budaya yang sangat beragam, tentu saja persatuan dan kesatuan menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lautan yang memisahkan pulau-pulau kita dan titik-titik terluar negara Indonesia harus dianggap sebagai faktor penghubung, bukan pemisah. Inilah salah satu aspek yang mendasari upaya Indonesia untuk menjadi negara maritim. Salah satunya adalah dengan program Tol Laut milik Presiden Joko Widodo. Selain itu, wawasan Nusantara juga berkaitan erat dengan dasar ideologi dan konstitusi yang digunakan oleh negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara sepatutnya menjadi lem yang menyatukan wilayah dan masyarakat Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Pada hakikat wawasan Nusantara, tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dalam toleransi, kesatuan, dan sikap saling membantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Pengetahuan untuk memandang bangsanya dalam ranah kesatuan, persatuan, dan keberagaman agar mewujudkan kesatuan Indonesia. Di sini, masyarakat juga termasuk aparatur negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, bukan hanya masyarakat sipil. Secara umum, terdapat 4 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar dari wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Selain keempat aspek ini, tentu saja masih banyak aspek-aspek lain. Tetapi, kali ini kita akan coba meliput aspek-aspek yang paling berpengaruh terhadap wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Lalu, falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu saja akan mempengaruhi wawasan Nusantara kita, atau cara pandang dan pemahaman kita terhadap unsur-unsur yang ada pada suatu negara. Secara umum, kelima sila dalam Pancasila semuanya berpengaruh. Berikut ini adalah selayang pandang mengenai kelima butir Pancasila yang menjadi dasar dari wawasan Nusantara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah persatuan Indonesia. Lalu ada aspek kewilayahan. Aspek kewilayahan dan kekayaan alam Indonesia juga merupakan salah satu aspek yang mendasar dan membentuk wawasan Nusantara di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Kalau kalian perhatikan, tanah Indonesia sangat berlimpah akan batu bara, besi, fosfor, timah, hingga minyak bumi. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kelangkaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Kita juga salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang terbarukan, seperti panas bumi, panas matahari, angin, sungai-sungai panjang yang dapat dibuat bendungan, hingga keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat tinggi merupakan contoh sumber daya alam terbarukan Indonesia. Bentang alam yang sangat beragam di Indonesia juga turut berperan besar dalam membangun wawasan Nusantara yang sangat luas. Kita merupakan salah satu negara yang berada di Ring on Fire dan dilewati oleh dua barisan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Lalu ada aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Saat ini kita memiliki ratusan suku dan budaya yang tinggal di bawah atap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh budaya ini diakomodasi oleh semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Budaya tarian kita merupakan salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga. Terdapat lebih dari 300 tarian tradisional Indonesia yang masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selain itu, lagu-lagu daerah di Indonesia juga tidak kalah banyak. Terdapat ratusan lagu daerah yang dinyanyikan dengan menggunakan berbagai bahasa yang berbeda-beda oleh suku yang berbeda-beda pula. Indonesia juga memiliki keanekaragaman keagamaan yang cukup tinggi. Terdapat puluhan bahkan ratusan agama yang ada di Indonesia. Mayoritasnya adalah agama lokal seperti Jawa ataupun kepercayaan lokal lainnya. Namun Indonesia memiliki 6 agama besar yang diakui oleh pemerintah. Lalu aspek sejarah. Indonesia dan wilayah Nusantara memiliki sejarah yang sangat berwarna, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, penjajahan bangsa Eropa, perjuangan kemerdekaan hingga zaman pasca kemerdekaan, yaitu sekarang. Pengalaman sejarah ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa sangat berbahaya jika kita terpecah-pecah. Akan sangat mudah bagi bangsa lain untuk memecah belah dan menguasai satu persatu. Politik David et Impera yang dijalankan oleh VOC dan pemerintah kolonial Belanda masih cukup segar diingatan para sejarawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kebutuhan untuk bersatu ini merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membentuk wawasan Nusantara bangsa Indonesia sekarang ini. Asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didasari oleh beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas sendiri adalah sebuah dasar yang disepakati, dipatuhi, dan dipelihara demi terciptanya suatu tujuan bersama. Sebagai salah satu wadah untuk mencapai tujuan bersama, wawasan Nusantara memiliki asas-asas pula yang membuatnya mampu mencapai tujuan tersebut. Berikut ini antara lain adalah beberapa asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara.
yaitu kepentingan yang sana, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai salah satu aspek yang mendasari perwujudan visi dan misi negara tentu saja memiliki kedudukan yang sangat penting di hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya semua masyarakat Indonesia dan unsur-unsur negara yang ada mendukung dan memahami wawasan Nusantara ini sendiri. Sayangnya, banyak negara yang masih belum menempatkan wawasan Nusantara ini sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia tidak terjebak ke dalam lubang ini. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai wawasan pembangunan, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, dan juga sebagai wawasan kewilayahan. Batasan wilayah Indonesia dalam wawasan Nusantara. Terkhusus untuk wawasan kewilayahan, Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum dan historis yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Berikut ini adalah beberapa landasan-landasan mengenai kewilayahan NKRI. 1. Risalah Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengenai negara Republik Indonesia dari para pejuang nasional. Pada forum ini, Dr. Supomo menyatakan bahwa Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, dan Papua. Sedangkan Insinyur Soekarno menambahkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Ordonansi atau Undang-Undang Belanda 1939 mengenai penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis pasang surut. Ketentuan ini membuat Indonesia tidak dianggap sebagai suatu wilayah yang utuh karena dilalui oleh laut-laut internasional dan di luar yurisdiksi nasional. 3. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia tentang perairan negara Republik Indonesia yang berisikan. 4. Penentuan batas laut wilayah yang menggunakan sistem penarikan garis lurus dari titik terluar pulau-pulau Republik Indonesia. 5. Penentuan wilayah lebar laut teritorial yang tadinya 3 mil laut menjadi 12 mil laut. 6. Penentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sebagai wilayah yang dikuasai oleh negara pemanfaatan sumber daya alamnya. ZEE ini memiliki luas sekitar 200 mil laut dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Pada akhirnya, fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia demi menjaga kedaulatan negara dan mencapai tujuan negara. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. 2. Tujuan kedalan. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalamnya adalah
untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Pertama, kehidupan politik. 2, perekonomian nasional. Ketiga, kehidupan bersosial dan berbudaya. Keempat, pertahanan dan keamanan negara.